Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu vitamin, yaitu vitamin A, dan juga salah satu mineral, yaitu zat besi. Mari simak videonya. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena vitamin berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Karena vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Apa itu vitamin A? Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Vitamin A terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu antara lain vitamin A alkohol disebut dengan retinol. Untuk vitamin A aldehid disebut dengan retinal. Vitamin A asam disebut dengan retinol. Vitamin A ester disebut dengan ester retinil. Rumus kimia sendiri dari vitamin A adalah C20H30O. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Sumber vitamin A. Vitamin A atau dikenal sebagai retinol itu hanya terdapat dalam bahan makanan dari protein hewani. Contohnya hati sapi, kambing atau domba, keju, mentega, telur rebus, dan beberapa sayuran yang mengandung vitamin A, yaitu karotenoid, diantaranya ubi jalar, paprika merah, bayam, daun selada romaine, serta buah-buahan yang mengandung karotenoid, yaitu mangga, semangka, paya, jambu biji, markisa. Sifat-sifat vitamin A yaitu tahan terhadap panas, cahaya, dan alkali, namun tidak tahan terhadap asam dan oksidasi. Retinol dan retinal mudah rusak oleh oksidasi, terutama dalam keadaan panas dan lembab. Dan bila berhubungan dengan mineral mikro atau dengan lemak atau minyak yang tengik, retinol tidak akan berubah dalam gelap, sehingga bisa disimpan dalam bentuk ampul di tempat gelap pada suhu di bawah 0. Retinol juga sukar berubah jika disimpan dalam tempat tertutup rapat, apalagi disediakan antioksidan yang cukup. Vitamin dalam bentuk ester, asetat, atau palmitat bersifat lebih stabil dibandingkan bentuk alkohol maupun aldehid. Manfaat dari vitamin A bagi tubuh yaitu meningkatkan imunitas, membantu tumbuh kembang sel tubuh, merawat kesehatan mata, mencegah campak, mencegah timbulnya jerawat, merawat kesehatan tulang, meningkatkan kesehatan reproduksi. Namun, efek samping dari kekurangan vitamin A adalah apabila kadar vitamin A dalam tubuh rendah, bisa memicu berbagai masalah kesehatannya, itu mulai dari penurunan sistem kekebalan tubuh, rabun senja, katarak, komplikasi serius pada beberapa organ seperti jantung, paru-paru, dan otak. Oke, kita lanjutkan ke zat besi. Zat besi adalah salah satu mineral yang berperan penting untuk membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin bertugas mengikat dan mengirim oksigen ke seluruh tubuh. Atau dapat kita sebutkan secara umum, fungsinya yaitu mengangkut O2, membentuk myelin saraf, membentuk enzim. Bentuk-bentuk zat besi dalam tubuh. Pertama, senyawa besi fungsional. Apabila ketika heme bertemu protein di darah akan menjadi hemoglobin. Ketika heme bertemu protein di otot akan menjadi myeloglobin. Dan ketika heme bertemu protein di sel akan menjadi enzim-enzim. Selanjutnya,
bentuk kedua yaitu senyawa besi transportasi. Ketika zat besi masih berada di dalam plasma darah atau transferin, akan bergabung dengan apotransferin atau protein dalam plasma darah. Protein plasma darah yang nantinya diangkut ke jaringan tertentu. Yang bentuk ketiga adalah senyawa besi cadangan. Disimpan dalam dua bentuk yaitu ferritin dan hemosiderin. Penyerapan zat besi. Penyerapan zat besi ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu fase luminal. Zat besi dibagi menjadi dua, yaitu hemi atau yaitu zat besi yang terdapat pada hewani. Ini lebih mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan yang satu lagi yaitu non-hemi, yaitu zat besi yang terdapat pada sayuran. Penyerapannya lebih susah karena pengaruh tanat, fitat, dan serat dari sayuran tersebut. Yang kedua adalah fase mukosal, yaitu masuknya zat besi ke dalam sel usus yang nantinya dapat disimpan atau dikeluarkan ke dalam kapiler pembuluh darah. Yang ketiga adalah fase korporeal, yaitu fase transferin dalam bentuk darah dikirim ke organ-organ lainnya. Berbagai sumber zat besi yaitu daging merah, tiram, berbagai jenis ikan, sereal yang diperkaya zat besi, kacang kedelai, berbagai jenis kacang-kacangan, bayam, tahu, kentang, dan akibat tubuh kekurangan zat besi menyebabkan anemia, memicu rontoknya rambut, menimbulkan rasa lelah dan lemah, meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada bayi dalam kandungan. Mungkin hanya segitu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.